Selamat datang di Pantau Info. Kali ini gue, Marco, dan Andri bakal bahas sesuatu yang mungkin bikin kalian shock nih, Andri. Yaitu tentang teori konspirasi yang ternyata benar. Bener banget kok, kalian pasti sering banget dengar teori konspirasi yang kedengarannya liar banget kan? Nah, beberapa teori ini dulu cuma dianggap sebagai cerita fiksi aja, tapi ternyata terbukti benar. Yang pertama, kayaknya langsung aja kita bahas nih soal pengendalian pikiran, Indri. Yang terkenal banget yang bernama proyek MK Ultra. Yes, MK Ultra. Pada tahun 1950-an hingga 1970-an, CIA menjalankan proyek ini untuk eksperimen pengendalian pikiran. Mereka pakai LSD dan berbagai metode psikologis kejam pada subjek, seringkali tanpa persetujuan mereka. Wah, mereka beneran coba ngontrol pikiran orang pakai obat, Dri. Serem juga ya. Terus semua ini disembunyiin nggak sih? Ya, udah pasti dan gak ada yang tahu sampai dokumen proyek ini dideklasifikasi beberapa dekade kemudian. Baru ketahuan bahwa ini bukan teori konspirasi biasa. Gokil sih. Terus yang selanjutnya ini lebih gila lagi nih, Dri. Ada rencana buat bikin serangan palsu di Amerika Serikat, terus nyalahin negara lain. Lo pasti tahu kan, Operasi Northwoods? Nah, ini operasi play victim nih. Jadi di tahun 1962, Departemen Pertahanan Amerika Serikat usul buat serangan bendera palsu untuk bikin alasannya menyerang Kuba. Kayak teroris palsu di Amerika Serikat yang nantinya bakalan selain di negara Kuba. Serem juga sih. Kalau beneran kejadian mungkin sejarahnya beda banget ya. Betul. Untungnya Presiden Kennedy nolak proposal ini, Indri. Nah, dan ini baru kebongkar setelah dokumen rahasianya dideklasifikasi pada tahun 1997. Kebayang nggak sih kalau misalkan itu beneran kejadian? Bener banget. Ngomong-ngomong soal rencana jahat pemerintah, ada lagi yang terkenal banget nih, yaitu skandal Watergate. Lo pasti tahu kan? Pastinya. Jadi awal skandal ini cuma sekedar rumor aja nih. Tapi ternyata Presiden Nixon waktu itu nyuruh timnya buat nyadap markas Partai Demokrat biar bisa punya informasi buat pemilu berikutnya. Dan akhirnya Nixon mundur karena dua wartawan investigatif, yaitu Bob Woodward dan Carl Bernstein, berhasil bongkar kasus ini sampai Gedung Putih goyang. Wih, goyang. Nah bener, Watergate adalah contoh nyata bagaimana teori konspirasi bisa jadi kenyataan. Nah dari tadi kita udah bahas konspirasi di luar negeri mulu dah kok. Kalau misalkan kita bahas yang di dalam negeri, ada juga sih, yaitu konspirasi yang mirip-mirip sama propaganda, yaitu Operasi Mockingbird. Oke. Kalau Mockingbird gimana nih ceritanya? Jadi operasi ini tuh jalan pada tahun 1950-an sampai 70-an. CIA diam-diam merekrut jurnalis dan editor di media utama Amerika Serikat buat sebarkan propaganda anti-komunis. Jadi mereka ngontrol berita yang keluar di media. Buset dah, masyarakat jadi cuma lihat apa yang mereka mau gitu. Betul banget kok, baru ketahuan pas dokumen-dokumen dan pengakuan jurnalis keluar. Terus ada juga konspirasi kejam di bidang kesehatan. Lo pernah denger ini nggak? Tentang eksperimen tes gigi. Itu yang di Tuskegee di Alabama ya? Betul kok. Kalau nggak salah pemerintah nggak ngasih pengobatan sifilis ke pria kulit hitam buat riset ya? Nah persis banget kok. Selama 40 tahun pemerintah Amerika Serikat ngasih tahu para subjek kalau mereka cuma dapat perawatan biasa aja. Padahal yang mau dilihat cuman kan perkembangan penyakitnya. Serem banget sih, tapi lebih serem lagi ya kasus tentang Iran kontra nih, Indri. Yes, bener banget kok. Karena ini bener-bener kacau. Jadi pemerintah Reagan jual senjata diam-diam ke Iran. Padahal Iran tuh musuh mereka sendiri. Biar punya dana buat kelompok kontra di Nicaragua. Padahal kan udah ada larangan ya. Tapi ternyata mereka tuh tetap ngejalanin skandal ini. Dan ini baru kebongkar waktu ada investigasi besar-besaran. Nah, dan perusahaan besar juga nggak kalah ya dalam tutup-tutupin kebenaran. Contohnya dalam kasus Big Tobacco yang memanipulasi info tentang bahaya rokok selama puluhan tahun. Mereka beneran nutupin fakta kesehatan soal rokok? Asli. Baru di tahun 90-an ketahuan kalau selama ini tuh mereka manipulasi hasil penelitian biar rokok kelihatan aman. Setelah itu ya mereka kena tuntutan besar dan harus bayar kompensasi ke korban. Gitu. Jadi nggak semua teori konspirasi itu sekedar teori ya, Andri. Kadang kenyataannya tuh lebih serem daripada yang kita kira. Betul banget. Gimana menurut kalian? Ada lagi teori konspirasi yang kalian pikir ternyata beneran? Tulis di kolom komentar. Gue cabut deh. Mana sih? Bikin konspirasi.